Di tengah hiruk-pikuk kota Seoul yang modern, tiba-tiba aroma rempah Nusantara menyeruak dari sebuah restoran sederhana di sudut jalan. Suara canda tawa berbahasa Indonesia terdengar akrab, seakan membawa pengunjung pulang ke tanah air. Bagi ribuan warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan, momen semacam ini bukan hal langka. Negeri ginseng ternyata menyimpan banyak sudut yang terasa seperti Indonesia, mulai dari kuliner, komunitas, hingga bahasa yang perlahan mulai dikenal masyarakat lokal. Pernahkah terbayang berjalan di jalanan Korea Selatan, namun suasananya justru terasa seperti di Indonesia? Bagi banyak WNI yang tinggal maupun berkunjung ke negeri ginseng, pengalaman semacam itu bukanlah hal yang mustahil. Di sejumlah kota besar, terutama Seoul dan Busan, suasana Indonesia kini semakin mudah ditemukan. Hal itu tak lepas dari keberadaan ribuan warga negara Indonesia yang bekerja, belajar, maupun menetap di sana, serta semakin populernya budaya Nusantara di kalangan masyarakat lokal. Salah satu tempat yang paling mencolok adalah restoran Indonesia. Beberapa di antaranya hampir selalu ramai, baik oleh WNI yang rindu masakan kampung halaman maupun warga Korea yang penasaran dengan cita rasa rempah Nusantara. Menu seperti rendang, sate ayam, nasi goreng, hingga mie goreng menjadi favorit. Menariknya, sebagian restoran bahkan sudah memodifikasi tingkat kepedasan agar sesuai dengan lidah lokal tanpa menghilangkan ciri khas rempahnya. Bangga banget deh ada restoran Indonesia yang baru buka lagi di Korea. Tepatnya di Seoul, di Hongdae Exit 9. Ini letaknya strategis banget. Restorannya luas, proper banget. Terus ada ruangan terpisah yang lebih private buat makan rame-rame. Ini buat bersepuluh ya, cocok banget sih buat bukber nanti. Ini tuh ownernya sama kayak bakso rindu kampung yang ada di Itaewon. Jadi udah pasti enak lah ya, itu udah terkenal banget sih. Wajib banget pesen iga bakar mereka, gede banget ya guys, karena emang disesuaikan sama porsi Korea. Soalnya kesini tuh banyak orang Korea juga loh. Terus aku terharu banget menemukan empek-empek yang legit otentik di Korea. Soalnya ownernya tuh emang orang Palembang. Berasa banget ikannya. Terus kuah cukonya tuh juga bener-bener rasa asli Indonesia gitu loh. Ini empek-empek terotentik sih yang pernah aku makan di Korea. Terus aku pesen nasi padang, datangnya kayak gini. Dan ini semuanya enak, rasa rempah asli guys. Gak nyangka bakal dikasih jeruk utuh kayak gini, soalnya jeruk tuh mahal di Korea. Ini di Halo Indonesia, Hongdae Exit 9. Lurus terus sampai mentok, belok kanan. Terus nanti masuk gang yang ada Nike itu. Nanti restorannya ada di sebelah kanan. Save dulu videonya, jangan lupa mampir ya. Selain kuliner, komunitas WNI di Korea juga aktif mengadakan acara budaya. Mulai dari perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, pertunjukan tari tradisional, hingga kegiatan keagamaan bersama. Suasana akrab dan kekeluargaan inilah yang sering membuat para perantau merasa tidak terlalu jauh dari rumah. Bahkan, di beberapa taman kota atau ruang publik, tidak jarang terdengar bahasa Indonesia digunakan secara bebas. Kadang kaget juga, lagi jalan di subway tiba-tiba ada yang ngobrol pakai bahasa Jawa atau Sunda. Ujar Dini, seorang mahasiswa asal Yogyakarta yang sedang menempuh studi di Seoul. Fenomena lain yang makin terasa adalah keberadaan produk khas Indonesia di minimarket tertentu. Indomie, sambal botol, kerupuk, hingga kopi instan asal Indonesia kini bisa ditemukan dengan relatif mudah. Kehadiran produk ini jelas membantu para WNI melepas rindu, sekaligus memperkenalkan cita rasa Indonesia kepada warga lokal. Menariknya, bahasa Indonesia perlahan juga mulai dikenal oleh masyarakat Korea. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh jumlah pekerja migran asal Indonesia yang cukup besar. Ribuan WNI bekerja di sektor manufaktur, perikanan, hingga perkebunan, membuat interaksi sehari-hari antara warga lokal dan orang Indonesia semakin sering terjadi. Saking banyaknya orang Indonesia yang pergi ke negara ini, mereka sampai pakai bahasa Indonesia di negara mereka. Dan bahkan di tahun lalu, jumlah turis Indonesia yang datang ke negara ini aja sampai ngelebihin 200.000 orang. Coba deh kalian tebak ini negara apa? Negara yang dari tadi kita bahas itu adalah Korea Selatan. Mereka udah pakai bahasa Indonesia di banyak banget petunjuk arah di berbagai stasiun. Apalagi di kawasan Myeongdong sama Itaewon. Bahkan ada yang sampai ngomong kayak gini nih di Nah, kalau kalian sendiri udah pernah ke Korea belum? Atau kalau udah sering, beneran sebanyak itu nggak sih orang Indonesianya? Coba tulis di komen ya. Tak sedikit warga Korea yang akhirnya bisa mengucapkan kalimat sederhana seperti "apa kabar?" atau "terima kasih" dalam bahasa Indonesia. Beberapa perusahaan bahkan mulai menyediakan penerjemah bahasa Indonesia demi memudahkan komunikasi di lingkungan kerja. Dengan perpaduan kuliner, komunitas, hingga bahasa, Korea Selatan bagi banyak WNI terasa seperti rumah kedua. Walau jauh dari tanah air, mereka masih bisa merasakan nuansa khas Indonesia di berbagai sudut negeri ginseng. Kadang kalau kangen rumah cukup datang ke restoran Indonesia, ketemu teman-teman, rasanya langsung lega, kata Rizal, seorang pekerja migran asal Jawa Barat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas Indonesia tidak hanya hidup di tanah air, tetapi juga tumbuh di luar negeri.
Di Korea Selatan, kehadiran WNI bukan hanya soal jumlah, tapi juga kontribusi budaya yang memperkaya suasana setempat.